Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah semoga semua amal ibadah kita diterima olehnya, amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Jika kita memperhatikan bagaimana yang dihadapi oleh kaum muslimin pada hari ini dalam berbagai aspeknya, maka kita akan menyimpulkan bahwa kaum muslim ini sedang dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit. Bahkan sakitnya kronis. Suatu ketika Allah yarham Al-Ustadz Syuhada Bahri, beliau ditanya, Ustadz, bukankah kondisi umat kita ini sakit, Ustadz? Maka beliau menjawab, iya, sakitnya kronis. Kemudian kita ngobatinnya bagaimana? Kata beliau, memang sulit diobati. Jawaban beliau, sulit diobati. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk mencari obat. Para ulama, para pemikir Islam banyak berbeda pendapat. Sebenarnya faktor utama kemunduran kaum muslimin itu apa? Ada yang berpendapat ekonomi. Ekonomi ini kaum muslimin di mana-mana lemah ekonominya. Yang punya perusahaan-perusahaan, yang punya bank-bank, yang menguasai ekonomi dunia orang Yahudi, orang kafir. Kaum muslimin ternyata kalau di jumlah di Indonesia saja apabila ada 100 orang, ya, yang satu itu muslim, 99 kafir. Itu yang kaya itu. Kalau yang miskin, ya, 99 muslim, satu kafir. Ya. Itu menurut penuturan guru kita, Al-Ustadz Farid Ahmad Akbah, hafizahullah taala. Baru kemarin ya. Dan seharusnya yang ngisi Ustadz Farid juga. Tapi karena beliau suaranya habis, subhanallah, mungkin karena kecapean kesana kemari, ya, jadwalnya banyak, akhirnya ban serep yang dipakai, ya.
Ya, namanya ban serep nggak pernah bisa seperti yang utama ya. Tapi semoga ya tetap manfaat lah, meskipun serep. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kemiskinan di mana-mana itu pendapat pertama. Pendapat kedua, sebenarnya bukan masalah ekonomi, masalahnya di politik. Di mana-mana yang berkuasa orang kafir. Di mana-mana yang berkuasa ya orang-orang yang nggak ngerti agama, yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi apa, semuanya ya stakeholder kalau orang bilang ya. Siapa? Orang-orang nggak ngerti agama. Ya benar juga sih. Kalau politik itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, yang lain gampang. Ya, ekonomi gampang, apa yang lain gampang. Jadi bukan di ekonomi, tapi di perpolitikan. Ini pendapat, ya. Sehingga banyak yang berusaha untuk pokoknya kita harus merebut kekuasaan. Ya, bahkan ada istilah gini, rebut dulu baru ribut. Jangan ribut dulu baru rebut, jangan. Kok ribut antara kaum muslimin nanti nggak ngerebut-rebut katanya. Jadi apa? Rebut dulu baru ribut. Benar nggak tuh? Benar ya? Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, masalahnya sebenarnya di pendidikan. Masalah di pendidikan. Kenapa di pendidikan? Sebab ya kaum muslimin ini jika dibandingkan dengan orang-orang barat, baik di Amerika, Eropa, bahkan Israel, itu dari sisi pendidikannya jauh, ya kan? Setiap penelitian-penelitian, jurnal-jurnal ilmiah selalu yang mengeluarkan orang-orang Eropa, selalu orang-orang Amerika. Penelitian-penelitian ilmiah, ya kan? Begitu. Kalau coba dilihat teori ekonomi, kita ngerujuknya ke mana? Orang Indonesia nih, teori ekonominya ngerujuknya ke mana? Ke barat, ya kan? Teori politik kemana? Ke barat. Jadi masalah utama apa? Pendidikan. Ada berpendapat seperti itu. Benar juga nggak? Benar ya? Berarti benar semua. Banyak pendapat pokoknya. Pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan inti dari itu semua adalah kebodohan, kata Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi masalah utama kaum muslimin apa? Kebodohan. Bodoh. Muslim nggak ngerti apa itu Islam. Maka dari itu ya M. Natsir rahimahullah, beliau mengatakan apa? Kenapa kaum muslimin ini mereka terlalu mengidolakan barat? Kenapa? Karena nggak ngerti dengan agamanya sendiri. Jadi Islam itu hebat, luar biasa. Akan tetapi karena kaum muslimin bodoh, nggak ngerti Islam itu sendiri, akhirnya mereka terlalu mengidolakan barat. Dikit-dikit teori barat, dikit-dikit teori barat, terus. Jadi masalah utama kaum muslimin kebodohan. Itu kesimpulan akhir dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Padahal orang-orang kafir sendiri mengatakan apa? Orang kafir sendiri mengatakan bahwa apabila Islam berkuasa di dunia, selesai semua urusan. Ya kan? Andai kata Muhammad SAW, kata mereka, hidup di zaman ini semua permasalahan selesai. Ya, Michael Hurt itu yang menulis sebagai seorang profesor sejarah di Eropa. Ketika pas menulis tentang 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Nomor sekian. Akhirnya nomor 1 siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, ada yang satu yang menarik. Setelah menyelesaikan tulisannya itu,
100 orang yang paling berpengaruh di dunia, beliau dikritik oleh para peneliti yang lain. Kenapa sih harus Muhammad? Begitu. Kenapa harus Muhammad? Kenapa nggak yang lain? Akhirnya, oke, wait, tunggu. Saya akan teliti lagi. Oke, saya objektif aja, bisa jadi saya salah. Saya teliti lagi. Terus semakin diteliti lagi, semakin mengkaji lagi, dan beliau profesor sejarah. Setelah itu beliau mengatakan di hadapan para profesor-profesor yang lain. Beliau memberikan satu tesis bahwa setelah kritikan kalian, saya teliti lagi, semakin saya yakin bahwa Muhammad nomor 1. Luar biasa. Itu Masya Allah. Kenapa? Karena pada zaman itu kebodohan itu lebih daripada zaman ini kan. Tapi kenapa kok bisa memajukan negeri Arab yang tandus seperti itu, bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia? La ilaha illallah. Bagaimana peradaban Islam yang begitu hebat dimulai dari satu orang? Masya Allah. Dan kok bisa beliau punya kader-kader yang begitu hebat seperti para sahabat itu? Hebat sekali. Masya Allah. Ya. Di sini kenapa banyak kaum muslimin mengidolakan orang barat? Karena nggak ngerti siapa rasulnya. Itu. Maka itu saya sering memberikan satu usulan kepada para ustadz di pesantren-pesantren bahwa sebaiknya dars pelajaran itu dibagi jadi 2. Ada dars am sama dars khas. Pertama dars khas dulu. Yang ingin dicapai apa? Oh, tahfidnya yang bagus, bahasa Arabnya yang bagus, sekalian, ya kan? Atau materi matan apa itu dars khas, gitu. Nanti ada dars am, ada pelajaran umum atau kuliah umum. Kuliah umumnya itu kembali kepada konsepnya para ulama. Apa itu? Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam. Itu. Sekarang begini, di pesantren tapi tidak mengenal Allah, kan aneh. Ada nggak pelajaran fikih Asmaul Husna misalkan? Sebagai contoh ya, fikih Asmaul Husna. Kenapa Allah itu sabur? Kenapa Allah itu syakur? Kenapa Allah itu ghafar? Kenapa Allah itu ghafur? Kenapa Allah itu fattah? Apa maksudnya? Supaya mengenal Allah. Itu dars am. Terus mengenal Rasulullah. Mengenal Rasulullah perlu 5 pelajaran. Sirah Nabawiyah, kita bisa pakai kitab Rahikul Mahtum dan seterusnya. Ada Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Rasul, Imam Tirmidzi bisa. Ada Khosaisul Rasul, jadi kekhususan Rasulullah, kita bisa pakai Imam Suyuti. Nanti ada Mu'jizatul Rasul, mukjizat Rasulullah apa aja ya. Kemudian Mu'jizatul Rasul bisa pakai bukunya Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli misalnya, atau Maghazi Ar-Rasul, Maghazi peperangan Rasulullah. Ada ya, itu supaya mengenal nabinya, supaya mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ma'rifatul dinil Islam, mengenal apa itu Islam. Itu kita ini kurikulum kita kadang terlalu kesana-sana, ya. Akan tetapi induk daripada ilmu itu sendiri, dasar dari ilmu itu sendiri, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam, malah tidak kepegang. Kenapa? Terlalu kesana-sana. Paham? Ngerti usul fiqh tapi nggak ngerti Nabi Muhammad. Tahfidz bagus, ya.
tapi nggak ngerti Allah. Sedih nggak ketika pas ada seseorang ya, dia hafal Quran 30 juz, mau M.Haki. Ini ada cerita asli. Suatu ketika saya safari dakwah ke Subang. Di Subang ada seorang jamaah cerita sama saya, Ustadz, di sini ada yang MTQ atau M.Haki saya lupa. Suaranya bagus, pengen lomba MTQ. Tapi dia datang ke dukun supaya menang MTQ, coba. La haula wala quwata illa billah, asli. Ya Allah ya Rabb. Itu kenapa? Taruh ke sana-sana. Tahfidnya bagus apa, subhanallah. Tapi nggak ngerti Allah, nggak ngerti Rasul, nggak ngerti Islam. Ya, maka itu harus ada apa? Daras am dan daras khos. Nah, daras am ini sebisa mungkin dihadiri oleh semua santri, semua ustadz. Bahkan andai kata ada ya Pak Bon, andai kata ada ibu dapur, andai kata ada satpam, kalau bisa hadir semua. Itu supaya kenal Allah, Rasulnya dan Islam. Ya. Maka dari itu sebenarnya ya musuh kita itu adalah kebodohan kita sendiri. Musuh kita siapa? Kebodohan kita sendiri. Itu. Kita mengira bahwa musuh terbesar Yahudi. Enggak. Musuh terbesar adalah kebodohan kita sendiri. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Maka itu sebenarnya apakah musuh-musuh Islam itu kuat? Enggak. Kita yang lemah. Dalam sejarah Islam, jika terjadi peperangan selalu kaum muslimin yang menang, ya kan? Selalu, hampir selalu menang. Begitu. Kenapa? Ada kekuatan iman. Ada kekuatan iman. Dan kita ini 1000 tahun lebih menguasai dunia. 1000 tahun lebih menguasai dunia. Dimulai dari Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya sampai Turki Utsmani, itu 1000 tahun lebih loh. Kok bisa-bisa sekarang tiba-tiba seperti ini? Karena apa? Kebodohan. Karena apa? Kebodohan. Jadi kebodohan kaum muslimin terhadap agamanya sendiri itu. Kalau pendapat Prof. Muhammad Naqib Alatas, beliau mengatakan bahwa masalahnya di adab. Masalahnya di mana? Di adab. Kaum muslimin nggak punya adab, kehilangan adab. Itu masalah utamanya. Kemudian bodoh tapi nggak ngerasa diri bodoh. Nah itu orang kalau nggak punya adab kan begitu ya, bodoh tapi nggak ngerasa bodoh, itu nggak punya adab itu. La haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi permasalahannya bukan di kebodohan. Orang kalau bodoh bisa diajari, kata Prof. Naqib. Tapi bukan hanya kebodohan ternyata, tapi tidak sadar bodoh. Nah itu. Jadi lebih dalam lagi, bukan sekedar bodoh, tapi apa? Tidak sadar bodoh. Kalau orang sadar diri bodoh, dia akan selalu belajar, terus belajar. Tapi kalau nggak sadar, inilah haula wala quwata illa billah. Maka itu pantaslah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan bahwa pertama kali godaan setan untuk orang beriman itu apa? Supaya kaum muslimin, supaya orang beriman tidak butuh ilmu,
dihalang-halangi supaya tidak butuh ilmu. Itu. Dah nyantai aja. Ngapain taklim? Ya kan? Itu. Udah nyantai aja, ngapain masuk kelas? Setan itu. Ya kan? Udah Ustadz nggak usah diperhatiin. Ngantuk tidur di kelas. Setan itu. Setan antum. Subhanallah. Paham ya? Itu di dekat antum maksudnya. Itu. La haula wala quwata illa billah. Para ulama menyimpulkan bahwa musuh orang beriman itu ada 5. Musuh orang beriman ada 5. Yang pertama dari dalam diri sendiri. Apa itu? Hawa nafsu. Pertama hawa nafsu. Ini hawa nafsu ini. Apalagi kok nafsunya ammarah bisu. Nafsu ada 3. Ammarah bisu, lawamah dan mutmainah. Apa maksudnya nafsu ammarah bisu itu? Nafsu yang belum terkendali, yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya. Jadi dalam dirinya itu selalu didorong untuk buruk terus. Kok ngelihatnya yang buruk, kok dengar yang buruk, kok bicaranya yang buruk, kalau berjalannya ke tempat yang buruk, kalau megangnya yang buruk, dan seterusnya. Dan hatinya sendiri pun selalu memikirkan keburukan. Subhanallah. Jadi pikirannya buruk terus. Itu namanya nafsu ammarah bisu. Nah, ini yang paling berat. Yang paling berat. Jika seseorang sudah seperti itu, dia akan sibuk kepada keburukan dan tidak ada lagi jalan untuk menuju kebaikan. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita ngelihat ada orang jahat nih, kadang-kadang kita heran ya. Misalkan ada seseorang di sana itu, ya, kayaknya kok jahat banget itu, dan jahatnya nggak selesai-selesai. Jahatnya nggak selesai-selesai, kayaknya terus berbuat jahat gitu. Itu karena nafsunya udah ammarah bisu tadi. Kok nggak tobat-tobat ya? Begitu ya? Kok kayak jahat terus? Kok nggak ada capeknya berbuat jahat? Karena nafsunya sudah ammarah bisu. Yang kedua, lawamah. Lawamah ini nafsu yang kadang 50-50 ini. Kadang baik, kadang buruk. Jadi ini masih labil. Jadi kadang ya masih diajak kepada keburukan itu masih oke. Tapi kok berbuat diajak kebaikan juga, ayo juga. Nah ini lawamah ini. Lawamah. Nanti kalau sampai kebaikan dan keburukannya sama, nanti menjadi ashabul a'raf. Di akhirat menjadi apa? Ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu satu tempat tersendiri, letaknya antara surga dan neraka, ya. Dan mereka akan selalu diperlihatkan, nih ahlul jannah seperti ini, nih ahlul neraka seperti ini. Selalu dalam kondisi ya harap-harap cemas. Terus kapan? Tapi nanti akhirnya masuk surga enggak? Akhirnya masuk surga juga. Tapi setelah semua masuk neraka dan semua sudah masuk surga, giliran mereka ashabul a'raf baru masuk surga. Itu ashabul a'raf. Yang apa? Kebaikan dan keburukannya seimbang. Nah, ini nafsu lawamah ini, nafsu lawamah. Baik, oke. Tapi diajak buruk, lanjut. Nah, ini lawamah. Paham? Yang kedua, yang ketiga mutmainnah. Udah tenang dan kebaikan. Jadi lisannya selalu baik. Diajak ngomong buruk aja nggak bisa. Matanya selalu baik. Telinganya selalu baik. Pikirannya selalu baik. Tangannya selalu baik. Kakinya ngajaknya kepada kebaikan. Terus mutmainnah itu. Subhanallah. Dapat taufik dari Allah. Ya.
Ada nggak di antara kita ini, ya, para hadirin ini atau hadirat yang sudah sampai tingkat mutmainah? Kalau udah ini, saya minta doanya supaya saya masuk jannah. Antum waliullah, bener, wali ini. Ini dia doa sama Allah, ya Allah, jangan hujan, langsung berhenti itu. Mutmainah itu. Hebat ya. Siapa yang berani mengklaim? Oh, saya udah mutmainah, Ustaz. Ada yang berani mengklaim? Fix waliullah itu. Tapi kita nggak ada yang berani loh. Terus gimana kita ini? Amarah bisu juga takut. Tapi lawamah juga kayaknya agak-agak takut dia. Itu dia. La haula wala quwata illa billah. Kita masih belum sampai tingkat mutmainah mungkin, tapi kita sedang berusaha supaya sampai tingkat mutmainnah. Semua butuh ilmu dan amal. Ilmu, amal. Itu. Jadi lawan musuh orang beriman yang pertama apa? Nafsu. Itu. Ya. Nafsu. Kedua, ya. Nah, ini dari luar. Dari luar. Apa itu? Dunia. Wah. Dunia ini cobaannya luar biasa ini. Ya. Dunia ini luar biasa cobaannya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ikhwan wa akhwat. Antum mungkin pernah mengkaji apa itu makna togut, ya enggak? Togut. Kayak kok ada kata togut itu serem gitu. Ya enggak? Togut. Saya kasih tahu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan togut yang paling togut itu dunia. Menarik ya. Togut yang paling togut adalah dunia. Menarik enggak? Saya kasih contoh. Fir'aun itu ngerti nggak sih kalau Nabi Musa itu benar? Ngerti nggak? Ngerti. Apa yang bikin Fir'aun menolak Nabi Musa? Tidak mau beriman dengan dunia, tidak mau kehilangan kekuasaan. Ya, Yahudi yang ada di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan seterusnya. Mereka tahu nggak kalau Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir? Tahu apa enggak? Tahu. Tapi kenapa? Tidak mau kehilangan kekuasaan. Tidak mau kehilangan pengikut itu. Para pendeta-pendeta mereka tidak mau kehilangan pengikut. Itu. Safiyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ayahnya adalah pembesar Yahudi. Pembesar Yahudi. Namanya siapa? Safiyah binti Safiyah binti siapa? Huyai, betul. Huyai bin Akhtab. Masya Allah, pintar ya antum. Warafikum hari ini. Huyai bin Akhtab. Ikhwanna wa akhwatuna. Safiyah itu menceritakan, dahulu saat saya masih kecil, itu pagi-pagi buta, ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku pergi kemana? Untuk cek and recheck. Nabi Muhammad SAW waktu itu sudah sampai perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah sampai ke Kuba. Dicek tuh sama Huyai bin Akhtab sama pamannya. Nah, pamannya namanya Abu Amir. Terus pulang udah petang. Ketika pulang itu aku lihat wajah mereka berdua, kata Safiyah, itu seperti lemes, ya,
seperti sedih. Pamanku Abu Amir bertanya kepada ayah. Itu Huyai ini kakaknya. Mas, bener nggak itu? Nabi terakhir itu bener nggak? Iya bener. Tuh, Huyai tahu. Iya bener. Ya. Terus bagaimana sikapmu nanti? Demi Allah, selama aku hidup aku perangi dia. Itu. Ya. Pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Tahu. Akan tapi apa? Menghalangi itu dari hidayah. Jadi togut paling togut apa? Dunia, kata Ibnu Qayyim. Itu kita lihat orang-orang liberal zaman sekarang ini, profesor doktor, bahkan ada yang Timur Tengah, alumni Timur Tengah. Masa nggak tahu itu kesesatan? Amplopnya tebel. Cuman nulis dapat 100 juta per bulan. Coba bayangin. Itu. La haula wala quwata illa billah. Itu. Subhanallah. Begitu pula dengan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu. Walid bin Mughirah, mereka tahu Nabi Muhammad yang benar itu tahu. Mereka tahu semua. Akan tapi apa? Mereka ya karena takut kehilangan kaum dunia lagi. Lagi-lagi maka kalau membahas masalah togut itu jangan ke sana-sana. Yang serem-serem itu. Kata Ibnu Qayyim itu, togut yang paling togut apa? Dunia. La haula wala quwata illa billah. Dunia. Musuh yang ketiga sekarang adalah setan. Nah, setan ini ya. Jadi itu udah janji setan itu, janji iblis. Tsumma la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu akan mengajak gerombolannya itu untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. La haula wala quwata illa billah. Dan setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia ya sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Bahkan di detik-detik kematian. Subhanallah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah saja ketika meninggal dunia masih digoda setan, digoda iblis. Ketika pas ditalkin la ilaha illallah, ternyata Imam Ahmad malah mengucapkan la, cuman la aja. Setelah itu pingsan, ketika siuman ditanya, kenapa kami talkin la ilaha illallah, ayah malah mengatakan la. Tadi setan datang kepadaku, iblis datang kepadaku. Dia mengajakku untuk mengatakan masih ada Tuhan selain Allah. Coba. Masih ada Tuhan selain Allah. Diajak syirik menjelang kematian, diajak syirik. La haula wala quwata illa billah. Itu sekelas Imam Ahmad. Ya. Jadi paling enak itu mati syahid emang ya. Selesai. Ya, jadi nggak perlu ada sakarat itu ya, nggak perlu ada sakarat. Antum, ya, perjalanan menuntut ilmu, ya kan, tiba-tiba tabrakan, meninggal, husnul khatimah insya Allah, ya kan, sujud, ya, subhana rabbiyal a'la, langsung meninggal. Oh enak itu, tanpa apa? Sakaratul maut, itu paling enak. Tapi kalau sakaratul maut dulu, waduh, itu ujiannya berat di situ. Ujiannya berat. Tapi ya, apabila
di ujian itu dia menang, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ehwan, kata dakhala di sini, dakhala itu fi'il madhi atau fi'il mudhari itu? Dakhala itu, fi'il madhi ya. Dakhala itu fi'il madhi, maksudnya telah masuk. Dakhalal jannah, telah masuk surga. Tuh, menarik ya. Seharusnya kan yadkhulul jannah, akan masuk surga ya kan? Tapi Rasulullah membahasakannya apa? Dakhalal jannah, sudah masuk surga. Maksudnya apa? Pasti masuk surga. Pasti. Siapa yang ucapan akhir kehidupannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kenapa? Ujiannya berat. Ujiannya apa? Berat. Kok sakarat itu sampai mengucapkan la ilaha illallah, dan itu tidak perlu asyhadu an la ilaha illallah, ingat ya. Bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan. Cukup la ilaha illallah saja. Maka itu kalau mentalkin itu bukan asyhadu an la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah cukup. Ya. La ilaha illallah. Maka dari itu mentalkin itu kata para ulama, kalau kita mentalkin la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah diam, jangan diulang-ulang lagi. Kecuali jika dia tiba-tiba minta minum, udah habis minum, berarti ucapan terakhir apa? Minta minum kan, harus di la ilaha illallah lagi. Jadi la ilaha itu jangan ulang-ulang terus, la ilaha, jangan. Yang penting jika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba diam, ya, berapa saat kemudian meninggal dunia nggak apa-apa. Meskipun 10 menit kemudian baru meninggal dunia nggak apa-apa juga, asalkan la ilaha illallah adalah ucapan terakhir. Itu paham ya? Itu ini syaitan itu selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Kok kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ngajak kepada, pertama, godaan setan itu ada beberapa tingkat. Beberapa tingkat godaan setan. Pertama, ngajak syirik. Pertama ngajak apa? Ngajak syirik. Jadi kalau diajak syirik nggak bisa, diajak menyembah selain Allah, minta kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, ya, rela hidup dan mati untuk selain Allah, nggak mau, ya, ini syirkul mahabbah ini ya. Ini gara-gara bola rela mati gara-gara apa? Bola. Waduh, itu gimana nih? Seorang pacar ngomong sama pacarnya, aku rela mati karenamu. Waduh, la haula wala quwata illa billah ya. Kita ini rela mati karena Allah, bukan karenamu ya. Diajak syirik nggak bisa. Kedua, diajak bid'ah. Diajak bid'ah. Wah, suruh bikin pemikiran-pemikiran baru. Ya. Komunis. Ya, pemikiran komunis itu pemikiran bid'ah itu. Ateis, anti dogma katanya, sekuleris, itu bid'ah itu. Maka dari itu, ikhwana wa akhwatuna, coba lihat kitab Talbis Iblisnya Imam Ibnu Jauzi itu. Ketika beliau membahas Talbis Iblis, beliau membahas juga Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah dan seterusnya. Kenapa? Itu godaan setan. Itu godaan setan. Baru kemarin ada yang WhatsApp saya begini, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz, ada seorang Ustadz di sana di daerah Indramayu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Coba, Al-Quran adalah makhluk yang hatinya adalah surat Yasin. Coba, ada pemikiran kayak gitu, ini pemikiran bid'ah ini. Jangan dikira itu bukan godaan setan, itu godaan setan itu. Jadi pemikiran-pemikiran bid'ah itu godaan setan. Ya, subhanallah. Ini sudah waktu Isya, kita
Salat Isya dulu. Adzan Isya dulu, kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik. Jadi diajak apa? Untuk berpikiran bid'ah, beramal bid'ah. Ada lagi nih aneh-aneh. Pikiran apa? Pemikiran sholat itu terbagi jadi dua katanya. Sholat ritual dan sholat aktual. Jadi ada seseorang dia lagi di depan laptop kerja gitu. Terus dia izin sama bosnya, bos pengen izin mau sholat duha. Loh, kamu itu kerja juga lagi sholat ini sholat aktual katanya. Kok itu kan sholat ritual, sujud ruku itu sholat ritual. Dan yang punya pemikiran kayak gitu banyak. Ternyata di sana, ya, di daerah Indramayu, ya, subhanallah wa bihamdi. Ada juga yang punya pemikiran sholat itu perlu cukup dzikir aja, dzikir. Ya, pakai dalil lagi, wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau udah ngingat berarti udah sholat. Jadi kalau udah ingat sholat udah berarti udah sholat. Coba ada aja. Terus ada lagi Syiah mengatakan sholat itu cukup 3 waktu, pakai dalil, aqimi sholata li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Coba. Aqimi sholata li duluki syamsi. Dirikanlah sholat ketika ya, matahari condong, sholat duhur. Ila ghasaqil lail, ketika tengah malam, sholat Isya, ya. Wa Qur'anal fajr, dan sholat subuh. Sholat subuh. Cukup 3 katanya. Pakai dalil loh. Bid'ah tapi apa? Pakai dalil. Ini godaan setan ini. Jangan dikira ini bukan setan, setan. Ya, diajak orang untuk berpikir bid'ah. Beramal juga beramal bid'ah. Nanti dikir-dikirnya dikir bid'ah. Gitu. Ada cukup menarik itu cerita ya. Ada seorang ya berzikir, zikirnya ya jabar gitu. Ya jabar gitu terus. Ngulangi banyak kali. Ya jabar. Tiba-tiba dia kesurupan. Gitu. Ketika pas di ruqyah, loh, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh orang ini? Nah, dia kan manggil saya, nama saya Jabar. Akhirnya dipanggil ya Jabar. Kan sekarang ada itu ajaran-ajaran ya, suruh dzikir kayak gitu. Nanti ya Latif juga, ya Latif. Nanti kalau jinnya namanya Latif gimana? Itu la haula wala quwata illa billah. Jadi seperti itu ya. Ngajak kepada apa? Kebid'ahan. Yang ketiga, mengajak kepada dosa besar. Mengajak kepada dosa besar. Kenapa bid'ah tadi lebih duluan daripada dosa besar? Karena orang yang berbuat bid'ah itu berbuat dosa besar tanpa merasa berbuat dosa. Ya, merasa dirinya benar. Pakai dalil lagi. Pakai dalil. Coba. Bahkan la haula wala quwata illa billah. Pluralisme aja pakai dalil, ikhwan. Mengatakan bahwa semua agama sama itu pakai dalil. Subhanallah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir. Coba. Sungguh orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah, mereka masuk surga. Itu pakai dalil. Ya. Subhanallah, ada disertasinya lagi. Ada disertasi doktornya di UIN Syarif. Disertasi doktoral pakai ayat Quran untuk membenarkan pluralisme, mengatakan bahwa semua agama sama. Nah, terus kemana ayat inna dina indallahil Islam? Kemana ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min? Mana ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin kafaru? Gitu. Jadi ditafsirkan seenaknya sendiri. Ya, dan ini sudah dibantah oleh para ustadz, para kiai, termasuk Gus Baha ya. Gus Baha udah membantah juga. Ini apa namanya? Pemahaman ayat innalladzina amanu tadi. Itu.
Subhanallah. Ikhwana wa akhwatuna, itu. Jadi pemikiran bid'ah itu, pemikiran menyimpang lebih berbahaya daripada itu. Sampai sekelas Gus Baha saja, sekelas Gus Baha yang apal Quran, apal ini, apal itu, ya, dibilangin sama orang yang punya pemikiran liberal, Gus, Anda ini kan apal Quran 30 juz. Kok Anda tidak tahu ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin? Kok enggak tahu ayat itu bahwa itu adalah ayat pluralisme? Gitu digituin. Akhirnya dibantah ya sama Gus Baha. Coba bayangin. Pakai ayat ikhwan wa akhwat. Pakai ayat. Jadi kesesatan pakai ayat itu godaan setan juga. Jangan dikira itu tidak ada campur tangan setan. Ada campur tangan setan di situ. Setiap kesesatan ada campur tangan setan, meskipun pakai ayat. Bahkan ya, Syekh Dr. Muhammad Ibn Ali Asy-Shinqiti, beliau itu menceritakan, ya, wallahu alam rujukannya kemana, tapi Syekh Muhammad bin Ali Asy-Shinqiti bahwa suatu ketika iblis itu ditanya, ya iblis, wahai iblis, hal tahfadzu syai'an minal Qur'an? Apakah kamu menghafal sesuatu dari Al-Quran? Kata iblis, ya saya hafal. Apa yang dihafal? 2 ayat. Ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Udah titik di situ. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Titik. Padahal ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, dan sholat di sini pun tafsirnya apa? Masjid. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati masjid dalam kondisi mabuk. Jangan kalian mendekati sholat, jangan sholat dalam kondisi mabuk. Ya, itu ya. Tapi yang dihafal la taqrabus shalah. Berarti seolah-olah apa? Jangan dekati sholat. Yang kedua, ya. Ada lagi nggak yang kamu hafal? Ya, hafal ayat lagi. Apa? Fawailul lil musallin. Titik. Celakalah orang-orang yang sholat. Padahal fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celakalah orang yang sholat. Jadi kalau orang sholat itu celaka. La haula wala quwata illa billah. Seolah-olah orang sholat malah dosa besar. Maka itu sebagian ahli tajwid, sebagian ahli, ya, ahli tajwid, ahli qiraat, mereka itu menganjurkan untuk mewasolkan ayat ini, ikhwan. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya, langsung diwasal. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Jadi jangan fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Sebagian ulama kalau diwakafkan di fawailul lil musallin langsung ruku, itu namanya wakaf qabih. Wakaf apa? Qabih. Wakaf yang buruk. Ya. Jika tidak sengaja bisa dosa besar, jika sengaja kufur. Itu wakaf qabih, nanti ada pembahasannya. Ya. Maka sebaiknya apa? Amannya kita ikuti ya usulan para sebagian ulama tadi, diwasalkan saja. Celakalah orang sholat yang apa tadi? Alladzina hum an sholatihim, yang mereka lalai dalam sholatnya. Apa maksudnya lalai di sini? Mereka itu yang suka menunda-nunda waktu sholat hingga keluar waktu sholat. Ya, sholat subuh, ya jam 8 pagi. Sholat duhur jam 4, sholat asar jam 6, ya sholat maghrib jam 7, ya dan seterusnya. Yang suka nunda-nunda waktu sholat. Ya, jadi seperti itu. Nah, jangan dipotong-potong. Itu setan. Jadi jangan dikira, ikhwan, ya, iblis dan sekutu-sekutunya itu tidak mengkaji Al-Quran dan hadis. Mereka juga mengkaji Al-Quran dan hadis, dikaji sama mereka, tapi dipeleset-pelesetin, begitu. Itu orang-orang liberal itu hafal Quran, hafal hadis, tapi dipeleset-pelesetin. Nah, termasuk sejarah Islam juga dipeleset-pelesetin, dipelajari juga sama mereka. Orang-orang orientalis itu, ya.
Maka sampai ada seorang orientalis namanya Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey ini membuat mushaf sendiri setelah mengkaji ya fakta-fakta empirik katanya. Setelah mengkaji ya sejarah-sejarah Islam, sejarah turunnya ayat. Jadi ayat pertama ya mushafnya Arthur Jeffrey ini bukan Al-Fatihah, tapi Iqra. Habis Iqra nanti Al-Mudaththir, habis nanti Al-Muzammil, terus sesuai dengan, jadi bikin mushaf sendiri. Coba, luar biasa ya. Terus dia mengatakan bahwa mushaf orang Islam zaman sekarang itu bukan mushaf wahyu dari Allah, tapi bikinannya Utsman bin Affan. Coba bayangin. Nanti diberitahu, ini sejarahnya begini. Seperti itulah haula wala quwata illa billah. Jadi seenaknya sendiri. Padahal padahal urutan mushaf yang sekarang kita ya tahu itu semuanya urutannya sesuai semuanya perintah Rasulullah SAW, seperti itu. Persis, ya. Kenapa? Al-Qur'an itu mutawatir. Apa? Mutawatir. Soalnya Arthur Jeffrey nggak ngerti ilmu mutawatir itu apa, nggak ngerti dia. Ya, mutawatir. Ya. Jadi mutawatir itu apa? Namanya mutawatir itu, ya, kalau kita at-tawaturu yufidul yakin, ya. At-tawaturu yufidul yakin. Namanya mutawatir itu, ya, pasti maknanya adalah keyakinan. Kita yakin. Al-Qur'an itu turun menurun itu mutawatir. Tidak akan mungkin para sahabat membuat sendiri susunan Al-Qur'an. Tidak akan mungkin. Dan kita juga dalam ilmu hadis ada namanya adalatus sahabah, adilnya para sahabat. Maksudnya apa? Para sahabat itu semuanya thiqah. Semuanya apa? Thiqah. Jangankan berbohong dalam masalah agama, berbohong dalam masalah dunia saja mereka nggak mungkin. Para sahabat itu jujur tidak, Ikhwan? Jujur banget. Dalam masalah dunia aja jujurnya bukan main, apalagi dalam masalah agama nggak mungkin nggak jujur. Paham? Ya. Tapi namanya orang orientalis pasti apa? Menurut persepsi mereka. Jadi suudon dulu, husnudon kemudian. Iya, suudon dulu. Oke, baik, barakallahu. Dosa besar ya. Ya, diajak untuk minum khamar, diajak korupsi dan seterusnya. Keempat, diajak untuk berbuat dosa kecil. Ya, untuk berbuat apa? Dosa kecil. Nanti jika dosa kecil terus ya, akhirnya apa? Numpuk-numpuk jadi dosa besar. Nah, yang kelima ya, yaitu diajak cepat puas dengan yang wajib-wajib. Ya, diajak puas dengan yang wajib-wajib. Jadi udah yang wajib aja, yang sunnah nggak usah. Itu termasuk godaan setan. Ya. Jadi puasa Ramadan aja. Nanti Syawal nggak usah. Sholat wajib aja, yang sunnah nggak usah. Nah itu godaan setan. Yang keenam, ya, supaya sibuk dengan yang mubah-mubah, fudulul mubahat. Jadi yang mubah-mubah, ngobrol sana sini, banyak main game, ya, scroll HP, terus itu kalau terus menerus itu apa? Godaan setan itu. Supaya apa? Tidak ibadah, tidak berbuat kebaikan, ya. La faidata dunya walal akhirah. Tidak ada faedahnya untuk dunianya, tidak ada faedahnya untuk akhirat. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak manfaat baginya. Kata Ibnu Mas'ud, inni la ubagidur rajula ra'aitu farigon la min amali dunya wala min amalil akhirah. Sungguh aku sangat marah kepada seseorang yang aku lihat dia itu kosong, tidak beramal dunia juga tidak beramal akhirat. Main dadu, main catur, main apa, terus faedah dunianya nggak ada, faedah akhiratnya tidak ada. Terus seperti itu. Nah ini juga seperti itu. Maka itu menurut saya itu, ya, ini menurut pendapat saya, mohon maaf. Mereka yang para pecinta mancing itu, mancing, ninggalin keluarga, mancing terus. Kalau habis kerja mancing,
kerja mancing. Gitu, nungguin gitu. Itu mancing itu kan mandiin cacing ya. Itu sampai berjam-jam begitu. Itu menurut saya termasuk godaan setan. Apalagi sampai meninggalkan sholat, itu godaan setan itu. Iya, maka itu di pemancingan itu coba diruqyah, itu kesetanan semua itu. Iya. La haula wala quwata illa billah. Ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah ada 6 fase itu. Nah, ini setan. Nah, ini setan ini apa tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Jadi setan itu dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri terus. Ya, kok guru kita Syekhuna Farid mengatakan apa? Kalau kita tanding, kalau kita tanding, ya, misalkan taekwondo gitu ya, 1 lawan 1 aja susah, 1 lawan 1 susah. Coba bayangin, di depan ahli taekwondo, samping karate, kiri Wing Chun, belakang Muay Thai. Coba gimana tuh? Itu harus benar-benar kita ini minta perlindungan sama Allah supaya tidak ikut godaan setan itu. Ya. Ini musuh yang berapa? 3. Musuh yang keempat. Musuh yang keempat adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Jadi orang munafik nih, dia musuh nih. Ya. Maka dari itu sebenarnya para mujahid mereka sepakat itu ya. Sepakat bahwa tertundanya kemenangan kaum muslimin itu sebenarnya bukan karena kuatnya musuh, tapi karena banyaknya orang munafik. Banyaknya orang munafik. Jadi musuh dalam selimut. Antum tahu ikhwan, kemarin ditangkap ya, beberapa waktu yang lalu ditangkap. Ya. Jadi jasus ya, di Israel ada namanya Mossad ya, Mossad. Jadi agen Mossad, jenggotnya panjang, apal Quran, apal ribuan hadis. Coba bayangin. Waduh. Ya. Itu. Jadi ya, menurut laporannya Risalah Amar ya, bahwa di tentara Israel itu ada juga yang muslim juga, coba bayangin. Yang muslim juga. Subhanallah wa bihamdih. Kemudian negara-negara sampingnya Israel, waduh, banyak yang munafik juga. Pada negara-negara Islam ya, banyak yang munafik. Termasuk Mesir, termasuk Yordan, ya, dan termasuk yang lain. Nanti kita sebut satu negara, nanti kita dihujat. Ya, karena ada pecinta negeri tersebut di Indonesia banyak. Ya. Jadi seperti itu. Ya, udah jadi rahasia umum, rahasia tapi umum. Ya. Itu seperti itu, ikhwan. Jadi kemenangan itu tertunda seringkali apa? Bukan karena kuatnya musuh, tapi karena banyaknya munafikin. Pada zaman Rasulullah juga begitu. Ya, perang Uhud, ya, kaum muslimin itu digembosi oleh orang munafikin. Ya, perang Tabuk sama kaum munafikin selalu. Ya, jadi pembahasan munafik ini banyak banget. Nah, karena kita bisa melihat ya bagaimana Allah itu memberikan kita satu tanbih, satu peringatan supaya kita hati-hati dari orang munafik. Di mana? Di Al-Baqarah. 5 ayat pertama bicara orang beriman. 2 ayat berikutnya orang kafir. Terus ayat 8 sampai 20 sampai 13 ayat bicaranya orang munafik. Bayangin. Pembahasan munafik itu 13 ayat langsung di awal-awal Al-Quran. Itu adalah satu tanbih. Ya, ada satu peringatan supaya apa? Kita hati-hati dari orang-orang
Munafik. Kita di Indonesia ini orang munafiknya banyak nggak kira-kira? Gimana? Banyak nggak? Banyak. Jadi bukan banyak. La haula wala quwata illa billah. Dulu Dzakir Naik, tahu Dokter Dzakir Naik? Saat datang ke Indonesia seharusnya kita bersyukur nggak? Senang nggak? Masya Allah, senang banget ya. Tapi ada ormas Islam yang nolak. Ormas Islam. Ormas Islam. Ya, atau bagian dari ormas Islam. Nolak. Kok bisa itu? Waduh. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Itu tuh kelompok yang suka jagain gereja itu loh. Nah itu, nggak usah kita sebut. Ya. Itu ikhwan wa akhwat. Munafiknya banyak, ya Allah. Itu. Akhirnya apa? Islam ini akhirnya jadi porak-poranda, jadi carut-marut gara-gara orang munafik. Ya. Maka dari itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka. Jadi kalau surga itu tingkatannya namanya darajat. Apa? Darajat. Kalau neraka tingkatannya namanya apa? Darokat. Apa? Darokat. Jadi tingkatan-tingkatan ke bawah, darokat. Nah, tingkatan paling, jadi darokat yang paling rendah tadi ad-darkil asfali itu. Ad-darkil asfali. Jadi tingkat yang paling rendah itu untuk orang munafik, bukan untuk Yahudi dan Nasrani loh, tapi untuk orang munafik. Kenapa? Karena hati mereka hati Nasrani, hati mereka hati Yahudi, tapi wajahnya wajah Islam. Wajahnya wajah Islam, tapi hatinya Yahudi dan Nasrani. Gitu. Jadi ciri-ciri munafik itu yang paling nyata adalah apa? Kalau kata Imam Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau memberikan ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Kalau ya yang salah orang Yahudi Nasrani, yang salah itu orang kafir, mereka belain. Tapi kalau yang salah orang Islam, wah mereka akan salah-salahin. Itu ciri-ciri orang munafik itu. Itu. Dan itu ternyata ada saja orang kayak gitu di berbagai ormas, itu ada saja. Ada. La haula wala quwata illa billah. Maka itu memang tampaknya memang ada satu apa ya? Ada satu kesengajaan ya. Jadi orang munafik itu disebar di banyak ormas. Gitu. Atau untuk bergabung dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian orang munafik ini ya, ikhwanna wa akhwatuna, intinya ya, dari sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai zaman ini lisan mereka selalu tajam kepada kaum muslimin, selalu tajam kepada kaum muslim, bahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suka merendahkan, ya, bahkan mereka mengatakan la yukhrijannal azu minhal adal. Orang-orang kuat, orang-orang mulia akan melakukan orang yang rendahan, orang hina. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad dan para sahabat dianggap hina. Gitu. Jadi itu orang munafik. Terakhir, ya, orang-orang kafir, ya, musuh yang kelima adalah orang kafir. Jadi ini orang kafir ini selalu, ya, walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ikhwan, yang harus dipahami di sini, Allah Ta'ala firmankan hatta tattabi'a millatahum, bukan hatta tattabi'a dinahum. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu, millatahum itu artinya ajaran-ajaran mereka, pemikiran-pemikiran mereka, adat istiadat mereka, ya, cara berpakaian mereka, cara makan mereka, dan cara-cara yang lain. Itu. Jadi mereka itu senang apabila orang-orang kafir, apabila orang beriman itu ngikuti
cara berpakaiannya, cara makannya, apalagi pemikirannya, wah senang banget. Jadi mereka itu tidak mengharuskan yang Muslim itu jadi Yahudi atau yang Muslim jadi Nasrani, nggak perlu. Mereka tidak mengharuskan itu. Yang penting ya ngikuti gaya hidup mereka, ngikuti cara berpikirnya mereka, ideologi mereka dan seterusnya, itu udah cukup. Ya, tetap pecian, ya, tapi pemikirannya Yahudi Nasrani banyak juga kayak gitu, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi apa yang diserang dari orang-orang kafir terhadap kaum muslimin ini bukan sekedar jasad saja, tapi lebih daripada itu, semuanya. Nah, dan kita sudah bahas tadi di awal tadi, agak kita singgung. Di politik lah, di ekonomi kah, di pendidikan kah, di sosial kah, bahkan di militer kah, semuanya itu orang-orang kafir yang berkuasa. Nah ini kita semua harus apa? Semakin hari semakin sadar. Kalau kita ya rujuk apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh kita, Muhammad Natsir utamanya dan yang lain, yang diinginkan oleh ya, para ulama itu adalah kaum muslimin bersatu. Kenapa? Kita ini sudah capek dengan keributan yang kecil-kecil itu. Jangan lagi kita ributkan masalah kunut, jangan lagi kita ributkan masalah tahlil yasin, ributkan masalah apa? Maulid Nabi, ya kan? Nyoblos atau enggak nyoblos. Ini jangan lagi ribut masalah kayak gitu-gitu. Sekarang kita harus lebih sadar bahwa kaum muslimin ini ya butuh kekuatan, butuh ilmu, butuh apa. Jadi nah ini kita juga khawatir juga ini. Jangan-jangan ya. Memang ada upaya-upaya ya, kaum muslimin ini memang dibenturkan untuk masalah-masalah yang kecil-kecil itu. Ya, bukan jangan-jangan, memang begitu ya. Al-Ustadz ya, Profesor Dr. Hamid Fahmi Yarkashi. Beliau itu memberikan satu statement yang cukup menarik ya. Beliau mengatakan apa? Kaum muslimin itu sekarang disengaja untuk dibenturkan masalah-masalah kecil, sedangkan yang masalah-masalah besar malah nggak toleran. Masalah-masalah besar ditoleransi, masalah-masalah kecil malah berantem. Dan itu ada unsur kesengajaannya, ya kan? Ada unsur-unsur kesengajaan. Wah ini pembahasan ini dalam, ya. Prof Hamid bagus sekali membahas masalah ini. Ya. Jadi masalah-masalah yang sifatnya usuluddin diajak untuk udah nggak apa-apa, kita toleransi. Tapi untuk masalah-masalah mutaghayyirat, sesuatu yang sifatnya furu'iyah, malah dibentur-benturkan. Nah ini kita hati-hati, jangan sampai kita yang penuntut ilmu. Nah ini kita ini kan penuntut ilmu, insya Allah kita bukan orang awam lah. Kita yang penuntut ilmu jangan ikut-ikutan ribut masalah yang kecil-kecil kayak gitu. Udah bukan waktunya lagi. Kita ini para penuntut ilmu harus semakin bijak, semakin membawa umat kepada persatuan. Tadi ya, rebut dulu baru ribut. Nah saya kira bagus itu ya tadi ya, rebut dulu baru ribut. Jangan ribut terus nggak ngerebut-rebut, baik itu kekuasaan kah, ekonomi kah, pendidikan kah, dan seterusnya. Itu semua harus kaum muslimin terlebih dahulu daripada kita ngekor terus kepada orang kafir. Ya, itu mungkin barakallahu fikum. Sudah jam 8 ya lebih ya. Kita berharap ya semoga kaum muslimin semakin bijak, semakin sadar, apalagi kaum muslimin yang mengabdikan diri kepada ilmu seperti kita ini ya. Kita berharap ilmu kita ini bukan semakin mengeraskan hati, bukan semakin menjadi pendengki yang lain, akan tapi ya kita jadikan ilmu kita ini penuh dengan hikmah yang menyatukan umat, yang menjadikan umat ini semakin maju. Jangan menjadi beban umat,
tapi menjadi solusi bagi umat. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.